Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan saat ini kami telah merangkum beberapa pertanyaan warganet seputar COVID-19 dalam segmen Dokter Menjawab. Dan sudah bergabung bersama kita kali ini melalui sambungan Skype, dokter spesialis paru dan pernapasan, Dr. Faris Nurwidya. Langsung saja kita sapa. Selamat sore Dr. Faris. Ya, selamat sore Farhanisa. Ya, Dr. Faris apa kabar? Kabar baik Farhan, terima kasih. Baik, nah dokter sudah siap untuk menjawab pertanyaan para warganet hari ini, dok? Ya, siap, insya Allah. Baik, langsung saja kita buka pertanyaan pertama dalam segmen Dokter Menjawab hari ini. Datang dari, kita lihat, ya, dari @kristo92329060. Kita bisa tahu dari mana ya dok, kalau misalnya orang yang positif COVID-19 padahal tidak terlihat ada gejala atau disebut OTG, orang tanpa gejala, dan bagaimana mencegahnya? Ini seperti apa dok? Ya baik, jadi cara untuk mengetahui seseorang itu terinfeksi tentunya adalah dengan pemeriksaan swab hidung dan swab tenggorokan. Yang itu kalau digabung sensitivitasnya cukup tinggi. Ya, karena kita menemukan banyak sekali orang tanpa gejala yang berarti pengukuran suhu, kemudian gejala itu kadang-kadang tidak terlalu sensitif. Ya. Kemudian kita juga bisa mempertimbangkan laboratorium dan juga radiologi. Tetapi sekali lagi pemeriksaan penunjang berupa radiologi dan laboratorium itu biasanya akan muncul kelainan kalau ada gejala. Jadi andalan utamanya adalah tetap PCR. Oke, lalu untuk pencegahannya sendiri, dok, seperti apa? Ya, tentu saja kita harus memutus rantai transmisi penularan ya dengan cara social distancing dan self isolation. Kemudian juga kita menjalankan hand hygiene yang baik dan menggunakan masker dan tetap di rumah. Oke, berarti memang untuk memproteksi diri sendiri dan juga lingkungan begitu ya. Dokter, Betul. pertanyaan selanjutnya ini sudah ada pertanyaan yang diajukan dari @sw_agus. Dokter, benar tidak yang meninggal karena COVID-19 Indonesia ini hanya yang punya penyakit bawaan seperti diabetes dan jantung? Berapa persen dok dari korban COVID-19? Ya, jadi memang memang secara klasik yang memiliki resiko kematian lebih tinggi adalah orang-orang yang lanjut usia, kemudian memiliki penyakit penyerta, ya, baik itu di pernapasan maupun di luar pernapasan, ya misalnya metabolik, diabetes, ya, atau penyakit jantung, kemudian penyakit yang terkait dengan struktural di organ paru. Itu memang memiliki resiko tinggi untuk kematian. Tetapi kita juga menemukan banyak sekali perawat-perawat dan tenaga kesehatan yang meninggal akibat COVID ini, dan ini diperkirakan karena berhubungan dengan jumlah partikulat virus yang terhirup karena menangani pasien-pasien yang confirm. Gitu. Oke, baik, berarti memang kewaspadaan ini tetap menjadi penting begitu ya dokter ya, karena memang tidak hanya yang memiliki penyakit bawaan saja, tetapi mungkin yang tidak juga bisa terkena begitu ya dokter ya? Betul, jadi menjaga kesehatan, menjaga stamina, istirahat yang cukup itu berlaku untuk seluruh golongan umur. Oke, baik dokter. Pertanyaan selanjutnya hari ini? Ya. Ya, ada dari @afriza halinda. Dokter, bagaimana kondisi paru-paru seorang PDP yang berhasil sembuh? Ya, jadi kalau dia tergantung dengan daya tahan tubuhnya, kalau daya tahan tubuhnya sangat kuat, maka besar kemungkinan dia akan tanpa gejala sisa. Tetapi ada juga kita memperhatikan beberapa pasien yang mengalami sedikit jaringan parut, ya, kita sebut sebagai fibrotic lung. Jadi ada sedikit jaringan parut. Kalau jaringan parut itu seperti kalau kita luka, maka di kulit itu ada sisa luka, ya, berupa misalnya kayak keloid, ya, itu kan sebetulnya secara patologi itu adalah jaringan parut. Nah, fibrotic lung ini bisa mengganggu sistem pernapasan, ya, ditandai dengan gangguan pengembangan paru yang kalau misalnya dia aktivitas fisik yang berat, maka jadi mudah sesak. Tetapi ini memang tidak semua pasien akan berujung pada fibrotic lung, mayoritas akan mudah-mudahan bisa tanpa gejala sisa. Oke, baik. Nah dokter, ini pertanyaan terakhir, ini adalah pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan di benak kita semua begitu ya, mewakili jadi. @davidlim 1982, pertanyaannya adalah, dokter, bagaimana cara memusnahkan COVID-19? Ya, jadi secara teori suatu pandemi itu akan berakhir ketika virus tidak lagi menemukan subjek untuk diinfeksi. Ya, either itu populasinya sudah mengalami kekebalan akibat vaksinasi atau populasinya mengalami infeksi, ya, tetapi tidak sampai
sampai penyakitnya menimbulkan kematian yang banyak. Jadi kalau kita memang mengharapkan ada semacam kekebalan akibat infeksi, tapi ini memang masih dalam penelitian lebih lanjut. Jadi pada prinsipnya ketika semua pihak melakukan social distancing, maka virus tidak menemukan lagi orang untuk diinfeksi, maka dia akan berakhir sesuai dengan perjalanan penyakit alamiah suatu virus, yaitu self-limiting disease. Itu yang bisa diharapkan. Oke, berarti memang sebenarnya tujuan dari social distancing salah satunya adalah agar virus-virus ini tidak menemukan inang untuk dihinggapi, begitu ya dokter ya? Betul sekali Farhanisa. Baik, terima kasih dokter spesialis paru dan pernafasan Dr. Faris Nurwidya sudah bergabung bersama kami di segmen Dokter Menjawab hari ini. Terima kasih dokter.